Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehati sekalian, salam sehat bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Khairul Anam, yang pada kesempatan kali ini saya berada di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Dan saat ini saya ingin menjelaskan terkait beberapa informasi yang kurang sesuai yang beredar di kalangan masyarakat terkait kejadian yang menimpa pasien WM, di mana pasien tersebut diduga atau dimisinformasi bahwa meninggal dikarenakan overdosis. Dan pada kesempatan kali ini saya telah ditemani oleh Dr. Angela. Dr. Angela Puspita, spesialis emergency medicine, dan beliau merupakan salah satu dokter yang menangani langsung pasien WM pada saat kejadian. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Dr. Angela Puspita, spesialis emergency medicine, yang beliau adalah salah satu dokter yang menangani langsung pasien WM pada saat kejadian yang terjadi pada tanggal 21 November 2024. Selamat datang, dokter. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah masih dalam perlindungan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dokter, saya ingin sedikit bertanya terkait berita yang beredar di masyarakat itu kan pasien WM yang meninggal di RSUD Dr. Muhammad Suwandi, khususnya di IGD pada tanggal 21, meninggal dikarenakan overdosis setelah pemberian tablet vitamin B kompleks gitu ya, dok. Nah, ini kan beredar sudah sangat meluas, dok. Saya ingin lebih mengetahui sebenarnya apa sih, dok, yang terjadi pada pasien WM sehingga pasien WM sampai meninggal dunia. Boleh nggak, dok, cerita sedikit terkait kronologisnya atau kejadian yang terjadi di IGD Dr. Muhammad Suwandi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjelaskan, ya. Jadi pasien WM ini datang kemarin. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi dengan keluhan demam. Naik turun udah 1 bulan. Sudah 1 bulan naik turun seperti itu? Ya, 1 bulan mual muntah, batuk pilek, mencret, bibir kering, seperti itu ya, tanda-tanda dehidrasi. Keluarga membawa pasien ke ruang triase. Masuk ke dalam IGD ya, ruang triase. Lalu di ruang triase dilakukan pemeriksaan awal. Setuju, ini harus opnam. Oke. Setuju, diinformasikan ini mau opnam nggak, setuju keluarga pasien, dan tanda-tanda dehidrasi ada. Sudah timbul tanda-tanda dehidrasi pada pasien pada saat masuk ke dalam IGD? Ringan sedang, derajatnya ringan sedang, lalu pasien dimasukkan ke ruang sini. Nah, di sini. Oh, kebetulan di sini, sini, ya? Pasien ya, berada betul, di sini. Lalu mendapatkan terapi dari tim kami, ya, cairan untuk merehidrasi, mengembalikan cairan, beberapa obat suntikan, dan ada obat tablet oral. Oke. Oral itu masuk per minum, ya. Nah, itu. Lalu sekitar jam 11 itu obat oral diberikan oleh tim kami ke keluarga pasien. Mohon maaf, dokter, tablet oral yang disampaikan ini apakah sudah sesuai dengan berita bahwa tablet vitamin B kompleks ya, dok, ya? Betul. Tablet oralnya adalah tablet vitamin B kompleks. Untuk cairan infus dan injeksi lainnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada di IGD. Betul. Ya, dokter. Baik. Dan terapi itu semua sudah sepengetahuan dan atas advis dari dokter spesialis anaknya. Oke. Gitu, okay? Dan mohon ada informasi yang mau saya berikan. Tablet oralnya vitamin B kompleks dan jumlahnya 1. Jumlahnya hanya 1 tablet. Ya. Lalu sekitar jam 11 itu, karena obatnya kita berikan, ya, sekitar jam 11-an itu keluarga pasien sempat bertanya ke tim kami. Tim medis yang ada di rumah sakit Suwandi. Tim kami menanyakan, boleh nggak saya kasih roti sama susu? Oke. Lalu tim saya mengatakan jangan dulu pakai susu. Ya, kenapa? Anaknya masih mencret. Oke. Karena takutnya susu akan memperparah mencretnya. Mencret atau diarenya ya, dok, ya? Betul. Nah, tapi sepengetahuan kami, keluarga tetap masih memberikan makan itu roti dan minum. Minumnya air mineral. Lalu sekitar 15 menit kemudian perawat saya mendapatkan informasi dari keluarga, kok pasien tiba-tiba sesak setelah makan minum tadi. Setelah makan minum roti tadi itu ya, dok, ya? Betul. Setelah makan minum tadi, yang kami tampak roti, ya, roti dan minum air mineral, kok sesak. Perawat saya datang melihat ini kegawatan, langsung memanggil tim.
Waktu itu saya datang dengan dokter jaga saya, dengan perawat saya. Waktu saya lihat, bibirnya sudah biru. Oke. Sudah menimbulkan tanda-tanda kegawat daruratan kepada pasien ya dok ya? Oke. Itu sumbatan jalan nafas atas. Oke. Dan kalau sudah biru, itu artinya adalah sumbatannya sudah lumayan menutupi saluran nafas. Lalu saya meminta tim saya untuk memindahkan adik itu ke sini, Ke ruang 10. supaya bisa dilakukan tindakan yang lebih lanjut ya dok? Tindakan oksigenasi, Schachter, dan lain-lain. Lalu saya tepuk-tepuk adiknya. Terus habis itu keluar sedikit muntahan, dan waktu di suction, keluarlah bulir-bulir kayak roti yang sudah dimamah gitu. Tapi masuknya dari paru-paru. Oh, Gitu. jadi yang di suction adalah saluran pernafasannya, Pernafasan. yang keluar adalah semacam butiran-butiran roti yang habis basah gitu ya dok ya? Basah, betul. Oke. Dan itu berada di paru-paru, Di paru-paru. yang seharusnya berada di tenggorokan mau ke lambung ya dok ya? Oke. Dan selain itu, kami saat men-suction itu keluar cairan lumayan banyak. Sekitar 20 cc, dan cairannya itu kecoklatan. Baunya adalah bau susu. Oke. Gitu. Jadi Muntahannya ada, kan kita bersihkan jalan nafasnya. Muntahnya ada, dan itu kecoklatan dan bau susu, dan ada remah-remahan roti juga. padahal tadi dari tim medisnya juga sudah menyampaikan di awal ya dok ya, bahwa Sebaiknya sebaiknya tidak minum susu terlebih dahulu karena pasien masih mengalami diare ya dok? Ya. Oke. Nah, tapi yang kami temukan adalah remah-remahan bulir-buliran roti itu lumayan agak banyak gitu. Di muntahan bior kita suction, waktu kita sedot, dan di baju saya itu juga banyak remahan bulir-buliran roti itu. Baik. Jadi roti itu kan padat ya. Jadi saat dia menyumbat itu lebih membahayakan dibanding cairan. Cairan pun berbahaya. Cairan berbahaya apalagi yang padat. Menyumbat pernafasan tadi yang sehingga menyebabkan tampak biru di area bibir ya dok ya? Betul. Baik. Lalu tidak lama, pas waktu kita tepuk-tepuk dan kita balikkan, pasien tidak lama kejang. Oke. Pasien kejang dan henti jantung. Henti jantung. Di situ kami aktifkan tim code blue ya. Kita resusitasi pasiennya karena jantung berhenti dan nafas tidak adekuat ya. Kita pijat jantung dan pemberian oksigenasi Oksigen. plus tambah alat bantu nafas. Oke. Tapi pada perjalanannya sudah kita lakukan semua full siklus. Berapa kali dok itu siklusnya dok untuk code blue-nya? Kami memberikannya sampai 1 jam pertolongan. 1 jam dalam proses penanganan menggunakan Pertolongannya 1 code jam. blue-nya ya dok ya? Betul. 1 jam pertolongan, dan yang kami dapatkan dikarenakan sumbatan sumbatan total ya, sumbatan total saluran nafas. Itu oksigen kan ke otak nggak ada ya, sehingga pangapunten fungsi otaknya juga terganggu. Sehingga setelah 1 jam penanganan, saya waktu itu minta ada keluarga yang saya panggil yang sedikit lebih tenang. Saya minta selalu dekat saya. Jadi setiap tindakan saya informasikan, Bapak ini saya pasang bantu nafas, Bapak jantung berhenti, saya pijat jantung ya, Bapak ini nafasnya tidak ada, saya izin pompa ya Pak. Gitu. Berarti mohon izin dokter, setelah proses pemindahan dari yang sebelah sini ke ruang 10 itu untuk mendapat tindakan lebih lanjut, dari tim medis Rumah Sakit Sumadi selalu didampingi oleh salah satu keluarga untuk mendapatkan persetujuan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis ya dok. Oke. Tapi pangapunten, memang bukan ibu dan bapak, dikarenakan ibu dan bapak kondisinya adalah Kurang stabil lagi secara emosinya. psikis ya dok ya. Betul. Oke. Jadi di situ saya melihat saya harus minta persetujuan. Iya. Dan saya harus butuh saksi dari keluarga. Di situ ada salah satu keluarga yang saya minta, Bapak, saya minta tolong Bapak tenang. Karena saya butuh Bapak tenang karena keluarga Bapak sedang tidak stabil. Betul. Waktu itu keluarga mengatakan iya. Terus beliau saksi di awalnya dari di sini, lalu Masuk di situ. ke ruang 10. Betul, tidak pernah jauh. Setiap kita tindakan juga di saat beliau mendekat pun kami tidak melarang. Bapak, saya tindakan ini ya. Bapak, saya tindakan ini ya. Betul. Saya informasikan.
Bahkan sampai setelah 1 jam pertolongan pun, saya minta ada salah satu keluarga yang mendampingi saya, dan waktu itu ada Bu Kader ya. Bu Kader, terus saya mau melihatkan kondisi pasien. Jika ada tanda-tanda kehidupan, kami akan kejar resusitasi ini atau pertolongan ini. Tapi kita harus evaluasi dulu. Yang kami dapatkan, pupil itu ini ya, bola mata ya, hitam-hitam bola mata itu udah lebar sekali. Refleks batang otak juga tidak ada, refleks muntah juga tidak ada, dan selama kita resusitasi atau pertolongan, denyut jantung itu tidak ada yang Meningkat secara signifikan. betul, dan nafas juga tidak ada respon sedikit pun. Oleh karena itu, saya dengan berat hati, kami waktu itu dengan berat hati mengatakan ke bapaknya, tanda-tanda kehidupan tidak bisa ada. didapatkan. Oke. Lalu depan keluarga kami nyatakan jam kematian. Sudah. Iya. Jadi dalam proses penanganan pasien, dari pasien datang pertama kali ke Iya. instalasi gawat darurat sampai dengan jam ditetapkannya pasien sudah tidak tertolong ya Dok ya, itu sudah melalui prosedur yang sesuai, sudah melalui SOP yang sesuai, dan juga penanganan secara medis telah disaksikan dan disetujui oleh kerabat dari keluarga ya dokter ya. Kami meminta izinnya per verbal. Per verbal Iya, siap. untuk tanda tangannya kami masih berusaha mendapatkan dari ayah dan ibu. Secara keluarga langsung ya dok, karena kasusnya adalah kasus kegawat daruratan, tidak mungkin di tengah-tengah harus tanda tangan, itu kan tidak mungkin, karena saya percaya bahwa tim medis mengutamakan keselamatan pasien terlebih dahulu. Iya, Seperti itu ya dokter ya. betul. Baik, mungkin ada yang ditambahkan lagi dokter terkait informasi pasien WM? Tersedak itu berbahaya. Tersedak itu bisa sangat cepat menimbulkan kematian. Apalagi tersedak oleh partikel yang lebih padat. Ya, Seperti itu ya dok ya. betul. Baik. Kepada masyarakat, khususnya sobat sehati sekalian, dari penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Angela, kita dapat menarik kesimpulan bahwa janganlah kita mudah percaya terhadap informasi yang ada di luar sana yang belum tentu kebenarannya dan membuat atau menggiring opini negatif terhadap salah satu pihak. Karena belum tentu apa yang disampaikan oleh sosial media itu sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Sesuai penjelasan dari Dr. Angela tadi, pasien WM yang meninggal pada tanggal 21 November 2024 di IGD Dr. Muhammad Suwandi telah ditangani sesuai prosedur sejak pasien masuk ke dalam IGD sampai dengan pasien dinyatakan sudah meninggal dunia seperti itu. Dan sudah menjadi peraturan secara nasional dan juga sudah ada undang-undang ITE dan juga undang-undang kesehatan bahwa di area gawat darurat di sebuah rumah sakit itu tidak diperkenankan mengambil gambar, kecuali tidak boleh mengambil gambar, tidak boleh mendokumentasikan suasana yang berada di instalasi gawat darurat kecuali mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang atau dokter yang bertanggung jawab di instalasi gawat darurat tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih dokter atas kesempatan yang diberikan dan juga penjelasan supaya ini juga memberikan pandangan yang lebih cerah, lebih bagus kepada masyarakat supaya bisa berpikir positif dan tidak meremehkan apapun yang terjadi pada diri kita sendiri ataupun keluarga ya dokter ya. Baiklah sobat sehati sekalian, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Dr. Angela, semua kita mendapatkan pencerahan bahwa janganlah kita mudah menerima informasi yang beredar di melalui sosial media dan kita harus meng-cross check kembali supaya kita tidak mendapatkan informasi yang salah. Rumah Sakit Suwandi, kami ada untuk Anda melayani sepenuh hati. Terima kasih dokter atas penjelasannya.